Assalamualaikum. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran fikih. Kali ini kita akan mempelajari tentang ketentuan binatang halal dan haram. Binatang halal adalah binatang yang boleh dimakan menurut hukum syariat Islam. Secara umum, binatang halal dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu binatang yang hidup di laut atau air tawar, dan binatang yang hidup di darat. Semua binatang yang hidup di laut atau air tawar adalah halal untuk dimakan, baik yang ditangkap maupun dalam keadaan mati. Kecuali binatang tersebut mengandung racun. Atau berbahaya bagi kehidupan manusia. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali. Rasulullah bersabda mengenai laut, bahwa laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Hadis riwayat Malik dan Syafi'i dan Ahmad. Dihalalkan bagi kita makan dua macam bangkai dan dua macam darah, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang, dan dua darah, yaitu hati dan limpa. Hadis riwayat Daruqutni. Selanjutnya adalah binatang yang hidup di darat. Binatang darat yang halal menurut hukum Islam di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Binatang ternak seperti kerbau, sapi, unta, dan kambing, atau domba, atau rusa.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. 2. Binatang sejenis unggas, seperti ayam, bebek, angsa, itik dan lain-lain. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah melihat Nabi memakan daging ayam. Hadis riwayat Bukhari. Tiga, kuda. Dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha, ia berkata, pada zaman Rasulullah, kami pernah menyembelih kuda dan kami memakannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 4. Keledai liar. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, tentang kisah keledai liar, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memakan sebagian dari daging keledai itu. Hadis riwayat Bukhari. 5. Kelinci. Dari Anas radhiyallahu anhu, dalam kisah kelinci, ia berkata, ia menyembelihnya, lalu dikirimkan daging punggungnya kepada Rasulullah, lalu beliau menerimanya. Hadis riwayat Bukhari. 6. Belalang. Kami berperang bersama Rasulullah 7 kali perang. Kami memakan belalang. Hadis riwayat Bukhari. Berikutnya, binatang haram. Binatang haram adalah binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya menurut syariat Islam. Dalam Al-Quran dijelaskan jenis-jenis binatang haram. Di antaranya, حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم
وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini, telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat tersebut menjelaskan bahwa daging babi, hewan yang disembelih atas nama selain Allah, binatang yang mati tercekik, terpukul, terjatuh, tertanduk, diterkam binatang buas, kecuali yang sempat disembelih, dan binatang yang disembelih untuk persembahan berhala, hukumnya adalah haram untuk dimakan. Dua, binatang yang kotor atau keji, sebagaimana firman Allah, يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. Yang menyuruh mereka berbuat makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa Allah mengharamkan semua binatang yang kotor dan menjijikkan. Para ulama fikih menyebutnya hasyaroh, artinya binatang yang kecil-kecil, kotor, keji, dan menjijikkan. Contohnya kutu, ulat, cacing, lintah, nyamuk, lalat, dan lain-lain. Tiga, himar kampung atau keledai jinak dan bigal, sebagaimana firman Allah, والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة
ويخلق ما لا تعلمون. Dan Dia telah menciptakan kuda, bigal, dan keledai, agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak ketahui. Selain yang telah disebutkan dalam Al-Quran, ada beberapa jenis binatang haram yang dijelaskan di dalam hadis Nabi. Di antaranya, 1. Binatang buas atau bertaring, seperti harimau, serigala, kera, anjing, dan lain-lain. Rasulullah bersabda, tiap-tiap binatang buas yang mempunyai taring adalah haram dimakan. Dua, burung yang berkuku tajam, seperti gagak, nuri, burung hantu, dan elang. Tiga, binatang yang diperbolehkan membunuhnya jika dirasakan mengganggu, seperti ular, gagak, tikus, dan anjing yang galak. Empat, binatang yang dilarang untuk membunuhnya, yaitu semut, tawon, burung hut-hut, dan burung suradi. Rasulullah melarang membunuh 4 macam binatang, yaitu semut, tawon, burung hut-hut, dan burung suradi. Hadis riwayat Ahmad. 5. Binatang yang hidup di 2 alam, seperti katak, buaya, ketam, dan yang sejenisnya. Ada seorang tabib menanyakan kepada Nabi mengenai katak, apakah boleh dijadikan obat. Kemudian Nabi melarang untuk membunuhnya. Hadis riwayat Abu Daud. Para ulama mazhab memiliki silang pendapat dalam masalah hewan
yang hidup di dua alam. Ulama Malikiyah membolehkan secara mutlak. Ulama Syafi'iyah membolehkan secara mutlak kecuali katak. Ulama Hambali mengharamkan kecuali dengan jalan disembelih. Namun untuk kepiting dibolehkan karena termasuk hewan yang tidak memiliki darah. Ulama Hanafiyah mengharamkan karena hewan air yang halal hanyalah ikan. Demikianlah tayangan mengenai macam-macam binatang halal dan haram. Semoga Allah memudahkan kita dalam memahami materi ini. Sampai berjumpa lagi pada video berikutnya. Wassalam.